Kalau ibu-ibu kan bilang jajanan kayak gini mah murah, jajanan di tempat sekolah SD. Jadi kalau buat di sini harga 10.000 tuh masih dibilang mahal. Tapi tanggapan Kak Desi gimana tuh? Ya kan kalau saya kan komposisinya beda-beda ya sama yang di abang-abang biasa itu. Kadang juga dari bahan terus dari topping kan juga beda. Oke. Jadi yakin aja gitu Mas. Yakin ya, gak usah dihiraukan ya, Kak Desi ya, omongan orang itu ya. Ya namanya setiap itu kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Ada pembeli, pasti ada penjual juga, ada penjual pasti ada pembelinya. Jadi siapa tahu ide-ide yang menarik-menarik lainnya bisa jadi inspirasi jajanan baru kan. Jadi jangan takut buat nyoba, jangan takut buat mulai. Harga satu toppingnya 10.000, 2 topping 13, 3 topping 15.000. Bahan-bahannya tepung, telur, tepung beras sama tepung terigu aja sih. Nah ini untuk cetakan ada berapa? Dua, baru ada 2. Gede banget ini cetakannya ya? Ya ukuran 40. Ukuran? 40 cm. 40 diameter 40 cm ya? Oh ini adonannya ya? Ini adonan. Ini kalau boleh tahu apa aja nih komposisinya Kak? Tepung beras, tepung terigu, sama telur, air, udah. Susu. Apa tadi? Tepung beras, tepung terigu, telur sama air. Oh gitu. Susu. Oh ada tambahan susunya juga ya? Ada kesulitan nggak Kak waktu pembuatan adonan ini Kak? Kalau adonan sih gampang Mas, di resep-resep udah banyak. Cuman nyetaknya aja sih yang kadang yang latihan aja gitu. Oh gitu. Nah kalau selain tepungnya apa lagi nih Kak? Kalau ini sih nggak ada sih, ada juga yang kalau mau lebih simpel tepung premix itu juga bisa. Oh bisa. Nah kalau untuk topping-toppingnya ada apa aja nih Kak? Topping ada coklat, selai choco crunchy, strawberry, cappuccino, green tea, tiramisu, kacang, sama yang seres Oreo. Ada berapa topping Kak? Hampir 10 sih. Kurang lebih 10 ya? Kurang lebih 10. Mohon maaf Kak, dengan kakak siapa ini? Desi. Kak Desi. Kak, pertama kali buka usaha krepes ini ide dari mana dulu Kak? Ide dari jalan-jalan aja Mas. Waktu itu jalan-jalan ada di tempat wisata, ada tempat yang jualan krepes kayak gini. Kayaknya kalau buat di pinggir jalan umum kayaknya belum banyak gitu. Jadi nyoba. Oke, jadi idenya itu waktu nggak sengaja jalan-jalan gitu ya. Nah kalau untuk modal jualan krepes ini kira-kira butuh modal berapa nih Kak? Kalau modal yang mahal di peralatannya Mas. Oh di peralatannya ya? Kompor, wajan, itu yang lumayan sih. Oke. Kalau di komposisi bahan-bahan tepungnya mah murah itu mah. Yang paling mahal di bagian alatnya. Oh, jadi modal awalnya itu yang lumayan gede Kak ya? Yang bagian kompor, cetakan ini itu lumayan. Dulu habis berapa Kak? Habis kalau semuanya sama gerobak-gerobaknya habis 10 kurang lebih. 10 juta? Iya. Nah kalau untuk modal belanjanya sendiri ini suka habis berapa Kak? Per harinya itu? Per harinya kurang lebih sih 200. 200 ya? Iya. Modal belanja 200.000 itu untuk beli apa aja Kak? Untuk beli tepung, selainnya lagi. Kadang kan satu hari itu habis 1 toples. Jadi untuk menutupi kekurangan topping yang habis juga Kak ya? Iya. Nah kalau untuk omset pendapatan Kak sehari suka dapat berapa nih? Kalau aku kan bukanya cuma dari sore, paling cuma 5 jam, kurang lebih dari jam 5 sampai jam 10. Ya sekitar 300-400 Mas. 300-400 ya, dapat ya? Kalau lagi sepi ya kurang-kurang dikit. Luar biasa ya. Udah berapa lama Kak buka usaha krepes? Baru Mas, baru mau jalan 5 bulan. Baru 5 bulan? Iya. Luar biasa. Kak sempat ada keraguan gak sih waktu pertama buka usaha ini? Ada, soalnya kan kalau ada, biasanya kan kalau kayak gini kan ada tempat wisata. Kalau di sini kan daerahnya belum tahu gitu nih laku apa enggak. Oh, pasarnya ya belum tahu ya. Tapi cara mengatasi keraguannya gimana itu Kak? Jalanin aja. Jalanin aja ya? Yakinin aja Mas. Yakin ya.
Kak pernah dapat omongan yang nggak enak nggak dari orang-orang sekitar semenjak buka usaha ini? Ada biasanya dari ibu-ibu itu mah. Dari ibu-ibu, kenapa itu? Kalau ibu-ibu kan bilang jajanan kayak gini mah murah, jajanan di tempat sekolah SD. Jadi kalau buat di sini harga 10.000 tuh masih dibilang mahal. Tapi tanggapan Kak Desi gimana tuh? Ya kan kalau saya kan komposisinya beda-beda ya sama yang di abang-abang biasa itu. Kadang juga dari bahan terus dari topping kan juga beda. Oke. Jadi yakin aja gitu mas. Yakin ya, nggak usah dihiraukan ya Kak Desi ya, omongan orang itu ya. Iya namanya setiap itu kan pasti ada yang suka ada yang nggak suka. Oke. Nah ini rasa yang coklat ya? Iya. Nah untuk best sellernya sendiri di sini rasa apa Kak? Choco crunchy sama tiramisu. Oh ini salah satu best seller juga? Pisang, keju. Oh ada pisang juga? Ada pisang juga. Nah kalau untuk harga ini berapa Kak? Harga satu toppingnya 10.000, 2 topping 13, 3 topping 15.000. Udah termasuk tambahan-tambahan pisang kayak gini ya? Iya, bebas mau pilih topping apa aja mas. Oh gitu. Nah kalau untuk tambahan topping ada apa aja nih Kak? Boleh lihat? Ada pisang, ada keju, seres, Oreo, marshmallow sama susu Milo, Ovaltine. Gitu. Nah di antara topping tambahan ini biasanya yang paling laku ini yang mana nih Kak? Keju. Pisang. Keju sama pisang? Iya, itu yang paling ramai. Nah untuk cara pembuatannya sendiri ada kesulitan nggak nih Kak? Latihan di nyetaknya aja sih mas. Latihan di nyetaknya aja ya? Kak gimana sih cara ngebagi waktu antara jualan sama waktu buat keluarga ini Kak? Kalau keluarga saya kan basicnya emang dagang semua. Jadi udah biasa sih sibuk, paginya sibuk di rumah, malamnya sibuk dagang. Oh gitu. Jadi suami juga udah ngedukung ya? Yang ini mau topping apa mas? Tiramisu. Tiramisu. Tapi suami waktu pertama buka usaha ini support ya Kak ya? Alhamdulillah. Nah ini topping tiramisu ya? Iya, ini tiramisu. Ini apa Kak mereknya? Pakai glass tiramisu. Ini apa merek? Apa itu kurang tahu, bisa kalian Colin. bahas sendiri aja. Iya. Colin. Kak bisa kasih motivasi nggak sama teman-teman di rumah nih, khususnya buat para ibu-ibu yang pengen memulai usaha gitu Kak? Jalanin aja. Jalanin aja ya? Yakinin aja, pasti ada pembeli, pasti ada penjual juga. Ada penjual, pasti ada pembelinya. Oh gitu. Jadi siapa tahu ide-ide yang menarik-menarik lainnya bisa jadi inspirasi jajanan baru kan. Jadi jangan takut buat nyoba, jangan takut buat mulai. Iya. Kak sebelum usaha krepes ini pernah ngejalanin usaha apa Kak? Udah ada beberapa sih, tapi biasanya online mas. Baru Contohnya ini apa? donat, tetap di jalur kue-kuean. Oh gitu. Basicnya emang suka bikin kue Kak ya? Iya. Basicnya mah tetap mas, coba-coba, iseng coba-coba. Sarannya dari Kak Desi nih buat teman-teman yang usahanya masih ngerintis, apa nih sarannya Kak? Semangat, karena saya juga masih merintis. Tetap semangat terus, jangan pernah berhenti. Untuk harapannya ini ke depan apa nih Kak buat usaha crepes-nya? Mudah-mudahan bisa punya banyak cabang, bisa punya banyak karyawan dulu sih mas. Oke. Jadi kan kita bisa memperkerjakan orang lain, orang banyak, bisa bantu yang masih pada nganggur. Semoga kedepannya cita-cita dan harapannya terrealisasikan Kak ya. Ya, amin, makasih. Kak, untuk temen-temen nih yang pengen cobain crepesnya Kak Desi bisa datang kemana nih lokasinya Kak? Lokasinya ada di Jalan Rajak Mulia, samping Pecel Lele Sumber Rezeki, di belakang SD apa ini? Samping Pecel Lele Sumber Rezeki ya.
Oke Kak Desi, terima kasih nih atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama ya, kedepannya Mas. usaha kakak makin lancar, makin Amin. laris juga. Dan semoga bisa nambah cabang baru Kak ya. Amin Mas. Amin. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.